Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, dan para penonton video ini yang saya hormati, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas hidayahnya serta limpahan rahmatnya, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di hari ini kita masih diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan keselamatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, Islam memandang amarah atau rasa marah atau marah yang berlebih-lebihan adalah merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, membahayakan cara lahir maupun membahayakan cara batin. Karena amarah adalah merupakan percikan api neraka yang apabila menghunjam hati manusia, maka hati manusia itu akan menjadi terbakar. Kalau seseorang yang sudah dikuasai rasa marah, maka dia perangainya, karakternya, sifat-sifatnya seperti perangai setan yang selalu berbuat kesalahan, yang selalu melangkah di dalam kejahatan, kekejian terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman hendaknya mampu untuk mempertahankan diri dari sifat yang sangat membahayakan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu mempertahankan, mampu menguasai sifat amarah yang akan menguasai jiwa kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu untuk bergulat, mampu untuk membanting lawan, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya dari sifat marah yang menguasai dirinya. Orang yang mampu bergulat, orang yang kuat di dalam bergulat, membanting, juga termasuk orang yang kuat. Tapi alangkah lebih kuatnya lagi apabila dia mampu mengalahkan, membanting sifat amarah yang menguasai dirinya. Para pemirsa yang saya hormati, amarah juga dipandang sesuatu yang sangat membahayakan oleh agama kita, lahir maupun batin. Juga amarah sangat membahayakan atas keimanan kita. Keimanan kita akan menjadi rusak, akan menjadi hancur, akan menjadi luntur apabila di dalam diri kita, di dalam keimanan kita selalu dikuasai oleh marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ghadabu yufsidul iman.
marah itu bisa menghancurkan, bisa merusak keimanan. Kama yufsidus sabiru asal, sebagaimana jadam, buah yang pahit itu bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa merusak dari manisnya madu. Keimanan kita adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya jangan sampai keimanan kita ini dirusak oleh rasa amarah yang menguasai kita. Jadikanlah keimanan di atas segalanya. Jadikanlah keimanan kita yang mampu menguasai amarah yang akan menguasai kita. Para pemirsa yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak seorang pun yang dikuasai amarah, melainkan dia mendekati neraka jahanam. Orang yang tidak mampu untuk menguasai amarah, atau orang yang selalu dikuasai amarah, maka berarti dia sedang mendekatkan dirinya kepada api neraka. Karena api neraka adalah kebanyakan penghuninya adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menguasai dirinya dari amarah. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sanksi apakah yang paling berat? Rasulullah menjawab, amarah Allah. Kemudian si lelaki itu bertanya lagi, apa yang dapat menyelamatkanku dari amarah Allah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu marah. Marah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mempunyai sifat marah, dan kemarahan Allah sangatlah besar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, menganjurkan kepada si penanya untuk menghindarkan diri dari amarah Allah dengan cara tidak marah-marah di dalam kehidupannya. Kemudian ada seorang lagi yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta nasihat. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiatkan kepadaku sedikit amalan yang sedikit ringan. Wasiatkan kepadaku sebuah amalan yang sedikit ringan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah marah. Dan itu dikatakan berkali-kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna dari dialog atau tanya jawab antara seorang laki dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa amarah sangatlah harus dihindarkan, harus dijauhi, karena amarah dapat membahayakan bagi setiap manusia. Agama kita, Islam, memandang amarah adalah sebuah hal yang sangat membahayakan. Kenapa tidak? Karena amarah dapat menghancurkan, dapat membahayakan manusia lahir maupun batin. Membahayakan manusia secara lahir adalah apabila manusia sudah dikuasai amarah, maka dapat memotivasi untuk melakukan pukulan, mencaci maki, mencela orang lain. Dia mampu, dia bisa apabila dikuasai marah untuk melakukan pukulan, mencaci maki, mencela orang lain, karena di dalam hatinya, karena di dalam dirinya
telah dikuasai amarah, yang dia sendiri masih belum mampu, tidak mampu untuk mengendalikan amarahnya, maka sehingga ada motivasi, ada ajakan untuk melakukan sesuatu kejahatan seperti memukul orang lain, mencela orang lain, mencaci orang lain, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang timbul dari tangan atau dari lisannya. Kemudian bahaya cara batin, orang yang dikuasai amarah akan timbul dari dalam dirinya perasaan dendam kepada orang lain, perasaan memfitnah orang lain, perasaan membongkar rahasia orang lain, perasaan apabila orang yang dimarahi itu mendapat kesulitan, maka dia senang dan bahagia. Dan apabila orang yang dimarahi itu mendapatkan kebahagiaan, dia sangat susah, sangat tidak senang apabila orang yang dimarahi itu mendapat kebahagiaan ataupun kesenangan. Inilah bahaya marah secara batin. Dia akan selalu dendam, dia akan selalu menginginkan orang yang dimarahi itu tercela, dan tidak menginginkan dengan orang yang dimarahi itu merasa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah yang kita lakukan untuk menghindarkan dari amarah? Yaitu ada dua cara yang harus kita lakukan untuk menanggulangi, untuk menyelamatkan diri kita dari amarah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mematahkan amarah itu dengan beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Akan tetapi kemarahan tidak bisa untuk kita hilangkan sekaligus. Kita tidak mampu, tidak bisa menghilangkan amarah sehilang-hilangnya. Ingin melenyapkan amarah hingga hilang dari diri kita, itu tidaklah mudah. Dan itu juga sangat membahayakan juga atas diri kita apabila kemarahan yang ada di dalam dirinya itu hilang sama sekali. Karena dengan amarah itu kita bisa mempertahankan, membela dari sebuah kebenaran. Dengan kemarahan, kita sebagai orang Islam akan mampu, akan bisa untuk mengalahkan musuh kita, yaitu orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Dengan kemarahan, kita bisa mempertahankan kebenaran, mempertahankan kebaikan, mempertahankan apa yang harus kita perjuangkan di dalam Islam sebagai orang-orang Islam. Lalu kemudian yang harus kita lakukan untuk menanggulangi, menghilangkan, menyelamatkan diri dari amarah, yaitu sadar bahwa kemarahan, marah yang menguasai kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menjadi orang yang marah. Jadi kemarahan yang ada di dalam diri kita ketika kita marah, langkah yang harus kita lakukan bahwa kita harus menyadari bahwa itu keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi marah, bukan karena keinginan kita sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk menguasai, meredakan apabila kemarahan sudah meluap-luap menguasai diri kita? Ada dua cara, ilmu dan amal. Dengan ilmu, tadi sudah saya sampaikan
bahwa kemarahan itu adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita semata-mata, bukan keinginan kita pribadi. Maka dengan ilmu maksudnya bahwa amarah yang menguasai kita itu karena keinginan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mempunyai sifat amarah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi manusia, seseorang yang marah, mungkin itu ada hikmahnya. Bisa saja Allah menaruh rasa marah kepada diri kita. Bisa saja kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela kebenaran, untuk membela perkara yang hak, untuk membela apa yang kita anggap sesuatu yang benar. Kemudian cara mengendalikan, menyelamatkan amarah yang menguasai kita itu dengan perbuatan. Ketika amarah sudah menguasai kita, maka yang harus kita perbuat adalah ketika kita berdiri, ketika kita marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kita duduk. Ketika kita sedang amarah dalam keadaan duduk, maka hendaknya kita berbaring. Apabila itu masih tidak bisa meredakan amarah yang menguasai kita, kita berdiri kemudian duduk. Kita duduk ketika marah kemudian berbaring, tapi masih belum mereda kemarahan yang menguasai kita, maka hendaknya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, memperbanyak membaca permohonan ampunan, permohonan penjauhan diri dari godaan setan yang terkutuk, memperbanyak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila itu masih belum bisa meredakan amarah kita, maka hendaknya kita melakukan berwudu. Karena setan diciptakan dari api, api bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang dikuasai marah, maka hendaknya yang dilakukannya adalah berwudu sambil mengingat Allah, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kemarahan yang menguasai kita akan dengan sendirinya, dengan air wudu yang kita lakukan, dengan permohonan kepada Allah agar supaya dijauhkan dari godaan-godaan setan yang menguasai kita dengan melalui amarah, semuanya itu akan hilang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara kesimpulan, kita bersama-sama mulai sekarang melatih mujahadah, bersungguh-sungguh melatih diri kita sedikit demi sedikit untuk mengurangi, untuk bisa mampu mengendalikan dari amarah, dan berlatih untuk selalu tidak menjadi manusia yang ahli pemarah. Karena marah dapat membahayakan diri kita, dapat membahayakan keimanan kita bersama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita jalan keselamatan hingga terhindar kita dari amarah, sehingga kita jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka Allah kebanyakan penghuninya dikhususkan bagi orang-orang yang ahli pemarah. Kenapa orang ahli pemarah? Itu berarti mendekatkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang-orang yang ahli marah adalah perbuatannya selalu mengarah kepada kejahatan, kejahatan lahir, kejahatan fisik, seperti memukul, menendang, membacok, dan lain sebagainya, ataupun
Seringkali kejahatan berupa batin, hati, berupa hasud, dengki, dendam, mengejek, suka kalau orang lain itu menderita, sedih, tidak senang kalau ada orang lain itu mendapat kebahagiaan. Inilah akibat-akibat manusia yang apabila dikuasai marah, maka kejahatan-kejahatan, baik kejahatan yang keluar dari lahir anggota badan maupun kejahatan yang keluar dari batin, yaitu dari hati, kejahatan hati, seperti yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan sedikit ada barokah dan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.